Metaverse mungkin sudah sering kali kita dengar istilahnya. Teman-teman atau kamu mungkin pernah dengar atau pernah nonton film dengan judul Ready Player One. Ya, film itu merupakan salah satu film yang paling dekat penggambarannya dengan Metaverse. Except the Oasis. Istilah Metaverse pertama kali muncul pada novel dengan judul Snow Crash pada tahun 1992, di mana novel tersebut dibuat atau ditulis oleh penulis ternama yaitu Neal Stephenson. Di dalam novel tersebut, Metaverse digambarkan sebagai dunia virtual di mana ketika kita ingin masuk ke dalam dunia tersebut memerlukan perangkat-perangkat pendukung, yaitu VR atau virtual reality, di mana ketika kita sudah masuk di dalam dunia tersebut atau yang kita sebut Metaverse, kita dapat berinteraksi dan bereksplorasi dengan sesama user atau player. Metaverse adalah penggabungan dunia fisik dan juga dunia virtual, di mana penggabungan tersebut dibuat oleh teknologi dan juga program. Dalam bahasa Yunani, Metaverse juga memiliki makna tertentu, yaitu meta yang berarti luar dan verse yang berarti semesta. Jadi ketika kita gabung akan menjadi istilah sesuatu yang melebihi semesta. Banyak yang menyebutkan bahwa Metaverse merupakan gabungan antara 3 dimensi, di mana ketika kita atau sebagai player masuk ke dalam dunia tersebut, kita akan muncul sebagai avatar yang dapat berinteraksi di dalamnya. Nah, interaksi tersebut bisa kita lakukan tanpa ada kontak fisik secara langsung di dunia nyata. Berikutnya adalah beberapa cara kerja atau mekanisme dari Metaverse. Yang pertama adalah setiap user harus memiliki avatar atau karakternya masing-masing. Nah, kenapa harus begitu? Ketika kita masuk ke dalam dunia Metaverse, kita wajib memiliki avatar yang digunakan untuk berinteraksi. Lantas, bagaimana kalau kita tidak punya avatar? Ya jelas, kita tidak akan bisa masuk ke dunia Metaverse tersebut. Yang kedua adalah ekosistem di dunia Metaverse itu 11-12 dengan di dunia nyata, di mana player memiliki hak untuk bebas berinteraksi, entah itu berinteraksi secara antara player atau membeli atau bahkan memiliki properti yang seperti layaknya di dunia nyata. Layaknya di dunia nyata, kita sebagai player ketika sudah masuk ke dalam Metaverse, kita bisa melakukan banyak sekali hal. Yang pertama adalah kita bisa browsing, kita juga bisa main game dan juga menonton video. Terdapat beberapa Metaverse berdasarkan teknologi yang digunakannya. Yang pertama ada tradisional centralized Metaverse. Blockchain merupakan sistem manajemen data khusus yang memiliki penyimpanan atau mekanisme yang lebih canggih daripada basis data yang lainnya. Jenis Metaverse ini tidak terintegrasi dengan sistem blockchain di dalamnya. Hal ini berarti semua peraturan yang ada di Metaverse ini diatur oleh organisasi sentral di mana merekalah yang menyimpan dan memberikan aturan kepada player. Nah, player juga memiliki avatar di mana avatar tersebut digunakan untuk melakukan eksplorasi dan juga menyimpan data pribadi. Contoh-contoh produk dari Metaverse ini adalah satu, ada Minecraft, yang kedua ada Fortnite, dan yang ketiga ada GTA 5. Jenis yang kedua ada Centralized Blockchain Metaverse. Berbeda dengan jenis Metaverse sebelumnya, Metaverse ini memiliki atau terintegrasi dengan blockchain di mana semua aturan itu terpusat oleh satu organisasi. Dan Metaverse ini juga melahirkan ruang interaksi di dalamnya. Contoh produk dari Metaverse ini adalah Metaverse Group dan juga Earth2. Jenis yang ketiga adalah Decentralized Blockchain Metaverse. Metaverse ini biasanya menggunakan sistem DAO atau Decentralized Autonomous Organization. DAO adalah sistem berdasarkan kontrak yang bertugas di dalam dunia Metaverse. Di dalam Metaverse ini tidak ada organisasi terpusat yang mengatur jalannya sistem, sehingga semua player memiliki hak murni atas apa yang dilakukannya di dalam dunia Metaverse. Salah satu atau satu-satunya Metaverse yang paling sukses dan paling dekat menggambarkan apa itu dunia Metaverse. Contoh produk dari Metaverse ini adalah Sandbox, Axie,
Jadi mungkin itu adalah sedikit gambaran mengenai metaverse dan juga mekanisme serta cara kerjanya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen utama, yaitu pembahasan tentang dampak positif serta dampak negatif dari penggunaan metaverse. Kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah experience yang baru. Siapa yang tidak excited dengan perkembangan zaman di era modern ini? Ya, kita pasti excited dong, karena ketika melihat perkembangan zaman, terutama dengan teknologi-teknologi yang semakin bagus dan semakin canggih, di dalamnya kita bisa bereksplorasi, berinteraksi secara lebih luas dan juga secara lebih bebas tentunya. Di mana experience yang baru pasti akan kita dapatkan ketika kita sudah mencoba yang namanya metaverse. Yang kedua adalah kita bebas berekspresi dibanding menggunakan media sosial yang sering kita gunakan. Media sosial yang sering kita gunakan apa sih memangnya? Ya, tentu kita semua tahu. Yang pertama ada Instagram, ada juga TikTok, ada juga Messenger, Facebook, dan lain sebagainya. Namun, kita memang bisa berinteraksi atau mengekspresikan ekspresi kita di situ, tapi kan terbatas. Paling kita hanya terbatas oleh teks, mentok-mentoknya paling apa sih? Video kan? Nah, kalau lewat metaverse, kita bisa berekspresi atau menunjukkan ekspresi secara langsung dan real time dengan cara kita mengotak-atik atau mengubah avatar kita. Jadi avatar kita juga memiliki ekspresi yang dapat kita ubah-ubah sesuai dengan hati atau perasaan yang sedang kita rasakan. Dampak positif yang ketiga adalah dapat meningkatkan produktivitas kita. Nah, secara simpelnya begini, teman-teman, ketika jenuh atau ketika capek, pasti pelampiasannya ke game online atau scroll TikTok. Kenapa demikian? Karena hal tersebut dapat memicu adrenalin kita sehingga kita dapat meningkatkan atau bersemangat kembali dalam menjalani aktivitas. Mungkin itu adalah dampak positif yang telah kita bahas ya. Namun di mana ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama itu adalah keamanan data yang kurang terjamin. Sudah pasti ketika kita bermain di media sosial, khususnya di internet, banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan data pribadi. Nah, biasanya itu terjadi ketika kita mengisi formulir atau form yang tidak resmi atau form yang menurut kita itu mencurigakan. Biasanya kita mengisi apa di dalamnya? Ada email, ada juga nomor telepon, bahkan data-data pribadi yang seperti KTP dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang dapat menjadi incaran para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Yang kedua, dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali teman-teman ya. Jangankan metaverse, kita bangun tidur saja pasti yang dicari HP. Nah, setelah buka HP, biasanya langsung buka WA, langsung scroll TikTok. Nah, ketika kita sudah scroll TikTok itu biasanya kita akan lupa waktu kan. Nah, itulah salah satu contoh dari kecanduan media sosial. Bayangkan, apalagi jika metaverse ini sudah ada dan lumrah di Indonesia. Itu bakalan menjadi hal yang membuat anak-anak generasi bangsa menjadi semakin kecanduan akan teknologi. Dan ini perlu wawasan yang lebih ketat, entah itu dari pemerintah maupun dari orang tua. Dampak negatif yang ketiga, depresi. Ketika kita sudah berselancar di media sosial, ya, media sosial apapun itu, kita sudah berinteraksi dengan orang lain, pastilah akan menjadikan itu sebagai pengalaman kita. Entah itu pengalaman buruk atau pengalaman baik. Namun nyatanya, ketika kita sudah ada di media sosial, kebanyakan itu adalah hate comment dari netizen. Nah, karena hate comment tersebut, sekarang di Indonesia marak sekali kasus-kasus depresi, dari depresi ringan, depresi berat, bahkan sampai bunuh diri. Bahkan beberapa waktu lalu banyak sekali berita yang memberitakan kasus dari orang-orang yang depresi dikarenakan dibully atau cyberbullying. Selain kasus-kasus yang ada di media sosial di Indonesia, kita merambah ke kasus yang ada di metaverse yang baru-baru ini menggemparkan dunia juga. Salah satu kasusnya atau kasus yang khusus pertama kali terjadi di metaverse yaitu
pelecehan seksual. Memangnya bagaimana? Kok bisa di ruang virtual yang jelas-jelas kita tidak bisa bertemu tatap muka secara fisik, kok bisa terjadi kekerasan seksual? Ada seorang gadis berusia 16 tahun yang sedang mencoba virtual reality, yaitu produk dari Meta yang bernama Meta Horizon of the World. Nah, saat kejadian sedang berlangsung, remaja itu sedang bermain di dalamnya bersama beberapa player. Nah, rata-rata player tersebut adalah seorang laki-laki. Ketika sang player atau remaja yang 16 tahun ini sedang melakukan aktivitasnya di dunia metaverse, tiba-tiba ada player dewasa yang beramai-ramai langsung menyerang player atau karakter wanita ini dengan serangan seksual. Meskipun gadis tersebut mengalami pelecehan seksual secara virtual dan tidak secara fisik, tetap saja emosional dan psikis gadis tersebut pastilah kena sehingga menyebabkan depresi berkelanjutan. Kesimpulannya adalah kita sebagai generasi milenial atau generasi Z harus pandai memilih dan menyaring apapun itu meskipun teknologi terbaru sekalipun. Dikarenakan teknologi yang kian masif dapat menjadi pisau yang bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kegiatan yang positif maupun kegiatan yang negatif. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan apapun argumentasi dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama dan pintar bersama. Oke, mungkin itu saja dan see you next time. Bye.